Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Wahyu Diwarsitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik inferensial, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Guna memenuhi tugas mata kuliah statistik inferensial, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah diberikan, yaitu bab ANOVA satu arah. Perkenalkan, nama saya Vina Indahyanti yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman-teman saya Muhammad Wifakul Asmi, Muhammad Sobi Kurniawan, dan Ahmad Ramadhani yang akan bertugas sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya Vina Indahyanti akan memaparkan materi poin A, yaitu tentang uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas yang akan dibahas kali ini adalah uji F-Fisher dan uji Bartlett. Nah, yang pertama adalah uji F-Fisher. Pengujian homogenitas dengan uji F dapat dilakukan apabila data yang diuji hanya ada dua kelompok data atau sampel. Nah, uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N dikali N min 1, sedangkan untuk Sr kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat dibagi N dikali N min 1. Yang kedua adalah mencari F hitung dengan varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil, dengan catatan yaitu membilang S besar artinya varian dari kelompok dengan varian terbesar atau lebih banyak, sedangkan penyebut S kecil artinya varian dari kelompok dengan varian terkecil atau lebih sedikit. Nah, jika varian ini sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebut. Yang ketiga adalah membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan yang pertama, untuk varian dari kelompok dengan varian terbesar adalah DK pembilang N-1. Yang kedua adalah untuk varian dari kelompok dengan varian terkecil adalah DK penyebut N-1. Yang ketiga, jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel berarti homogen. Yang keempat, jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Wifakul Asmi akan membacakan uji Bartlett. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dapat diperuntukkan apabila data yang akan diuji lebih dari dua kelompok data atau sampel. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, sajikan data semua kelompok sampel. Yang kedua, menghitung rata Gaussian dan varian serta derajat kebebasan atau DK setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya. Yang ketiga, sajikan DK dan varian tiap kelompok sampel dalam tabel pertolongan berikut, serta sekaligus hitung nilai logaritma dan setiap varian kelompok dan hasil kali DK dengan logaritma varian dari tiap kelompok sampel. Yang keempat, hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung N1 kurangi 1 S1 kuadrat dibagi sigma dalam kurung N1 kurangi 1 sama dengan sigma dalam kurung DK S1 kuadrat dibagi sigma DK. Yang kelima, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlett atau B dengan rumus B sama dengan dalam kurung log S2 sigma dalam kurung N1 kurangi 1 sama dengan dalam kurung log S2 dikali sigma DK. Yang keenam, hitung nilai C kuadrat atau X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 1N10 B kurangi sigma dalam kurung DK dikali log S1 kuadrat.
Yang ketujuh, tentukan harga C kuadrat tabel atau X kuadrat tabel pada taraf nyata, misal alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau dk sama dengan k dikurangi 1, yaitu X kuadrat tabel sama dengan X dalam kurung 1 kurangi alfa dalam kurung K kurangi 1. Dalam hal ini K sama dengan banyaknya kelompok sampel. Yang kedelapan, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Kriteria pengujian adalah: yang pertama, tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat dalam kurung 1 kurangi alfa dalam kurung K kurangi 1, atau X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Yang kedua, terima H0 jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat buka kurung 1 kurangi alfa buka kurung K kurangi 1, atau X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Hipotesis yang diuji adalah H0 adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, atau semua populasi mempunyai varian sama atau homogen. H1 adalah bukan H0, atau ada populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. B. Uji ANOVA satu arah. Asumsi satu arah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel dependen berskala interval atau rasio. Yang kedua yaitu tidak terdapat outlier pencilan pada variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Yang keempat yaitu tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Yang kelima yaitu variabel dependen terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variabel independen. Uji ANOVA satu arah berdasarkan yang pertama yaitu hipotesis H0 dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan C titik sama dengan mu K dalam kurung tidak ada perbedaan mean dalam kelompok kategori. H1 sama dengan sedikitnya ada satu mean yang berbeda dalam kelompok kategori. Yang kedua yaitu statistik uji. Tabel ANOVA sebagai berikut. Uraian rumusan SSB sama dengan 1/n sigma K I sama dengan 1 TI kuadrat dikurangi T kuadrat per NK. SST sama dengan sigma K I sama dengan 1 sigma N J sama dengan 1 XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per NK. SSW sama dengan SST dikurangi SSB. MSB sama dengan SSB per K-1. MSW sama dengan SSW per K dalam kurung N dikurangi 1. FH sama dengan MSB per MSW, di mana K adalah jumlah kelompok kategori dan N jumlah data dalam kelompok kategori. Ketiga yaitu kaidah keputusan. Jika nilai FH kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dan jika nilai FH lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, jika H0 diterima maka tidak ada perbedaan mean dalam kelompok kategori. Jika H0 ditolak maka ada perbedaan mean dalam kelompok kategori.
Baik, untuk selanjutnya yaitu uji perbandingan ganda. Pada saat kita menguji ANOVA dan mendapatkan keputusan tolak H0, ini artinya terdapat minimal satu populasi yang rata-ratanya berbeda. Untuk dapat mengetahui populasi mana yang rata-ratanya beda, dapat dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda. Terdapat dua jenis uji, diantaranya uji Tukay dan uji Duncan. Yang pertama, uji Tukay. 1. Hipotesis H0 dibagi mu sama dengan mu J, H alpha dibagi mu I, ne mu J. Yang kedua, nilai kritis. Nilai kritis jika jumlah pengamatan tiap sampel sama Ni ne Nj. T alpha sama dengan Ki alpha dalam kurung K, db W akar MSW per N. Nilai kritis jika jumlah pengamatan berbeda Ni ne Nj. T alpha sama dengan Ki alpha dalam kurung K db W per akar 2 akar MSW dalam kurung 1 per Ni 1 per Nj. Keterangan dbW sama dengan derajat bebas pada MSW. Ki alpha atau dbW diperoleh dari tabel uji Tukay. Yang ketiga yaitu keputusan tolak H0 jika Y bar I min Y bar J lebih dari T alpha. Yang keempat, langkah-langkah pembandingan uji Tukay. A. Urutkan rataan perlakuan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. B. Nilai awal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. C. Hitung beda absolut antara rata-rata kecil ke I dengan terbesar ke J. D. Bandingkan T alpha. Jika Y bar I min Y bar J lebih dari T alpha, lanjutkan ke langkah 5. Jika Y bar I min Y bar J kurang dari T alpha, lanjut ke langkah 6. E. Berikan J sama dengan J plus 1. Jika J kurang dari P, kembali ke langkah 3. F. Buat garis di bawah rataan ke I sampai ke J. G. Berikan I sama dengan I plus 1. Jika I kurang dari P, kembali ke langkah 3. H. Stop. 5. Kesimpulan. Gagal tolak H0 untuk perlakuan-perlakuan pada garis yang sama yang berarti tidak berbeda nyata pada taraf alfa. Uji Duncan. Pada uji Duncan, nilai-nilai pembanding meningkat sesuai dengan jarak peringkat dua perlakuan yang dibandingkan. 1. Hipotesis HO dibagi mu I sama dengan mu J. H alpha dibagi mu I ne mu J. 2. Nilai kritis RP sama dengan RA, P, dbW akar MSW per N. 3. Keputusan tolak H0 jika Y bar I, Y bar J lebih dari RP. 4. Langkah-langkah pembandingan uji Duncan. A. Urutkan rata-rata sampel pada setiap populasi dari yang terkecil sampai terbesar. B. Nilai awal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. C. Hitung beda absolut antara rata-rata terkecil ke I dan terbesar ke J. D. Bandingkan dengan nilai RP. Jika Y bar I, Y bar J lebih dari RP, lanjut ke langkah 5. Jika Y bar I min Y bar J kurang dari RP, lanjut ke langkah 6. E. Berikan J sama dengan J plus 1. Jika J kurang dari P, kembali ke langkah 3. F. Buat garis di bawah rataan perlakuan ke I sampai ke J. I. Berikan I sama dengan I plus 1. Jika I kurang dari P, kembali ke langkah 3. G. Stop. 5. Kesimpulan. Gagal tolak H0 apabila antar kelompok atau populasi yang dibandingkan pada garis yang sama, artinya kedua populasi yang tidak berbeda nyata pada taraf alfa. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumma fiq la qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.